Oke, selamat pagi. Kita berada di Batu, ya. Kita akan itu sebelah utara adalah hulu daripada Kali Berantas, dan kita bisa mengikuti alur daripada jalan ini, Jalan Berantas ya, menuju ke utara. Dan kita bisa nanti melingkar ke bawah itu kembali ke Kota Malang. Jadi sebelah utara itu adalah keberadaan daripada sumber Berantas. Kita akan melihat coba kita akan jalan-jalan ke atas ya, itu bisa melihat sisi utara daripada Kota Batu. Dan itu kita lihat itu sebelah selatan itu adalah Gunung Panderman yang pernah kita kunjungi ya, bersama Bung Leo. Perempatan Selekta ya, dulu lebih dikenal perempatan Selekta karena di sebelah ini adalah kita lihat pasar kecil ya. Pasar ini hanya buka mulai dari pagi sampai nanti tengah hari ya, dan dengan pedagang yang rutin ya seperti ini ya, untuk melayani warga-warga sekitar. Dan cukup bersih, dan nanti tengah hari tempat ini udah lapang ya, jadi kendaraan mobil bisa melewati ini. Tapi untuk saat ini masih dipergunakan untuk namanya perjualan daripada warga demi melayani kebutuhan masyarakat. Dan kita akan menuju ke atas ya. Nah, kita hari ini sebenarnya akan melihat menuju ke Sumber Tanjung ya, mengunjungi Sumber Tanjung dan menuju ke arah barat. Dan kita akan menyisir Kali Kebo ya, atau sebenarnya lebih dikenal dengan Kali Klepengan ya. Dari sisi yang bagian timur ya, merupakan kali irigasi zaman Belanda ya, peninggalan masa lalu untuk kebutuhan pertanian di bagian timur Kota Batu ya. Dan di sini kita bisa melihat begitu rapat padat ya, jadi penuh pemukiman ya. Ya Pak, kita lihat ya, jadi lebih jelas situasi kali mengarah ke arah timur, dan itu nanti menuju ke pusat kota di dekat dengan alun-alun Kota Batu. Dan kita sebenarnya ada jalan itu sebenarnya untuk bisa menuju ke sana aksesnya. Tapi apakah akses jalan itu masih bisa dilalui apa tidak, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas masih nampak jalan, dan kita bisa menuju ke arah sisi yang bagian barat dari Kali Kebo. Tapi sebelum ke sana, mari kita lihat situasi Jalan Berantas ini ya. Kita bisa lihat ya, di belakang saya adalah sebelah bagian utara Kota Batu berkabut ya. Dan situasi lalu lintas cukup ramai di pagi hari ini ya, karena memang jam-jam sibuk ya. Dan ini sebelah selatan ya, ya kita coba lihat ya situasi dari Jalan Berantas ini ya. Coba kita menyeberang dari atas ya, karena dari bawah ini kayaknya sulit ya. Ya biar sama Bung Leo ini yang mau mengambil foto maupun video ya dari perempatan di atas ya. Dan kita mencoba untuk hati-hati. Jalan ini kita melihat ya, itu adalah kelenteng ya. Bangunan ini adalah kelenteng paling
lama dan paling tua, dan keberadaannya ya artinya sejak zaman Belanda ya. Jadi ini sebelum Batu menjadi kota ya, dulu masih Batu berupa kawedanan. Kita teruskan ya ke atas ya, agar lebih jelas ya. Ini kita bisa berada di perempatan ya. Dan di belakang saya ini adalah toko Rame ya. Ini toko juga toko paling lama ya keberadaannya. Jadi tahun-tahun 60, tahun 50 toko ini sudah ada dan masih eksis ya, menjual barang-barang lama ya, yang artinya sulit ditemui di pasaran umum ya. Barang-barang lama bisa kita jumpa di sana. Nah, ini kita lihat lenteng ya, dari sini nampak jelas ya. Ya udah nampak rapi, tidak seperti dulu, jadi bangunannya udah dibukar ya. Pintu gerbangnya juga dibukar. Dan kita lihat ini jalan Gajah Mada, atau Batu nyebutinya juga sebagai pecinannya Batu. Dan ini ke arah jalan ke arah selatan ya. Ini ya kita lihat ya, jalan Gajah Mada. Itu sebenarnya toko-toko, banyak orang Cina yang membuka toko di sana, maka dulu sentral keramaian daripada kota Batu ya. Dan di bawah kita lihat jalanan turun ya. Ini toko-toko lama ya. Toko lama udah berubah bentuk ya artinya. Jadi sebenarnya ini posisi toko tapi masih eksis, cuma ada perubahan-perubahan di muka di depan ya. Udah mulai kasih pagar-pagar seperti ini, tapi sebenarnya dahulu bangunannya tidak seperti itu. Dan kita akan melangkah menuju Kali Kebo ya, menuju Sumber Tanjung. Dan kita nanti sebelah di jembatan itu nanti kita belok ke arah kiri menuju ke arah barat. Dan ini adalah angkutan kota Batu ya, transportasi utama ya untuk warga. Saya coba menanyakan. Mina, yang saya Pak, ongkosipun pinten Pak? Apa? Ongkosipun pinten? 3.000. Oh 3.000, jadi dari jauh dekat 3.000 nih. Ya, maaf nuwun Pak. Ini Kali Kebo bagian sisi bagian barat ya. Dan lurus mengikuti jalan ini kita akan sampai ke Sumber Tanjung. Dan itu adalah sisi timur ya, tertutup oleh pagar tanaman dan para penjual makanan ya. Dan seperti yang saya tunjuk adalah sisi timur, ini sisi barat. Kita turun ya, coba kita telusurin tepian Kali Kebo ini ya. Dan ini di sisi depan saya ini adalah bangunan-bangunan lama ya, yang dahulu merupakan perusahaan roti goreng ya. Dan ini kita lihat kondisi Kali Gerasi ini ya, yang airnya mengalir ke arah timur kota Batu. Dan nanti air ini akan bermuara ke Kali Berantas, menyatu dengan kali-kali lain yang semuanya tertampung dan mengaliri Kali Berantas. Dan warga sedang nongkrong ya dengan aktivitasnya. Monggo Pak. Airnya cukup deras ya volumenya. Ya, kita lanjut
sudut ya. Matahari masih berada di sisi timur ya. Ya, kita lihat kanan kiri udah dipenuhi bangunan. Nah, kalau dahulu ya sebelum ada bangunan, sebelah bawah ini semuanya sawah ya. Di atas pun juga perkarangan ya, tanaman di ladang ya. Dan kita terus menuju ke arah barat ya. Dan inilah ya kebutuhan papan ya. Ya, warga-warga ibu-ibu habis dari senam ya, sepertinya mereka habis jalan-jalan ya, karena masih pagi jadi sehat. Mereka cukup menyadari betapa pentingnya kesehatan ya. Kali Kebo ini ya sebenarnya nanti ke arah bawah sebenarnya ada juga, jadi dam-dam kecil ya, pengatur air ya, yang disalurkan ke namanya lahan-lahan di bawahnya. Karena ini merupakan kali irigasi ya, jadi karena memang kontur daripada tanah di batu ini ya untuk bisa mendapatkan pemerataan air ya, untuk mengaliri lahan-lahan yang butuh air ya, makanya Belanda ya pada masa itu mengkondisikan irigasi seperti ini ya, memanfaatkan daripada sumber-sumber yang ada di sekitar ya. Karena sumber Tanjung ini sebenarnya kalau langsung ke bawah sana langsung menuju ke Kali Berantas ke sebelah utara, ini kan mengatur air ya ke bawah. Karena di bawah ini sebenarnya ada sumber-sumber mata air juga. Dan ini kan pengatur air ya untuk irigasi ke bawah ya. Kita lihat volume airnya cukup baik ya. Ya cukup bersih, terjaga. Ya, coba kita lihat ke bawah ya. Ya, apa yang ada di bawah kita lihat. Di jalan ini menuju ke, itu ada MCK. Nah, ini kita lihat rumah-rumah warga. Dan kita lanjutkan ya, kembali ke arah barat yang menuju Sumber Tanjung. Dan nampak gunung banyak sebelah barat Kota Batu. Ya kan, mereka yang menghuni di sisi kali ini ya bagaimanapun juga mereka harus membangun jembatan kecil untuk menghubungkan jalan ini dengan rumah mereka ya.
Dan ini udah mulai dahulu ya, artinya tahun-tahun 70 ya. Itu belum ada seperti ini ya. Dalam setapak di kirinya sebelah ya kita lihat warga sedang sibuk bertani ya. Jadi ya, lahan subur begini memang ya untuk pertanian ya. Ya bagi mereka yang masih mengandalkan hidup dari bercocok tanam ya ideal sekali ya memanfaatkan sumber air ya. Dan ada sebagian yang kali ini digunakan untuk ini keramba ya, memelihara ikan. Artinya airnya masih bagus ya, yang nggak tercemar ya. Ya coba kita lihat ya keramba. Anu ulame ya. Oh nggih. Napa ulam napa, Pak? Tumpah lele. Niku nila. Oh, ngaten nggih. Pun sampun patih panen. Berkali-kali. Wah, ora umum. Jadi inilah, jadi kreatif ya. Artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini yang penting dijaga kebersihan, air lancar, sehingga kehidupannya ikannya jadi hidup, manusia pun jadi hidup. Tapi sorone mah. Ngaten nggih. Banyune kurang bagus, Pak. Nggih, kualitas air nggih. Saiki teletongnya mlayu rene. Ngaten nggih. Saiki nyemplunge kukur-kukur ngadeg Mas. Saiki. Ya, Kalau wong situ iku kebalan jane wong situ iku. Banyune yang gak yakin. Bro, gak kuat banget. Nggih. Bro, masakin Bagus tapi airnya yang tidak bagus. Sekarang bukan milih air Mas, milih limbah sampah. Jadi yang menjadi etos ya. Ayo repot aja nih, pemerintah gara-gara gini-gini. Jadi surai ini kontrol kira-kira mereka pemerintah daerah yang bersangkutan itu dulu atau polisi enak tolong jangan buat lentong di sini. Kayak awal dia wong cilik boleh wong sak desa ngene mai rono ya mbok. Boleh ngono iso. Wong cici loro tok mendal. Abang golek mari hutan. Kalau bukan main sampean. Sampean lek isu ngono ya jam itu sama jam lek mari hutan. Bukan main. Wiwit tahun pinten jenengan anu nyepeng teng mriki? Bertempat di Bertanggal sini nggih. mulai tahun 83. 83. Kita hampir 21 tahun ya. Nggih. 21 tahun. Ya, ini namanya desa napa Pak niku? Niki Klebengan nggih. Klebengan nggih. Niki lepen apa namanya? Kali Kebu. Kali Kebu. Kali Kebu. Kalau dulu Mas Radu nyebutkan Kali Klebengan. Kali Klebengan waktu itu waktu kecil saya betul. Biyen Mas mentolo aktif di sini kok. Ya, artinya memang ya tambah air kualitas air udah bro. Bukan main Mas. Ini asalnya dari kita ada sumber namanya sumber Tanjung ya. Ya Tanjung. Nanti ada sumber-sumber lagi yang di sana. Wah kena juga Mas ya. Berarti sampai iki sampai Masjid Nur. Ya. Selangit. Ya. Itu bukan main loh. Enggak pernah istilah mati. Ya karena memang dulu difungsikan untuk kebutuhan pengairan di sana. Ini kan dibangun Belanda dulu ya, masa Belanda untuk irigasi. Ya, Mas Banwon belum melamparin Pak nggih, bicara waktu nih Bang nggih. Mas Banwon. Saya itu tugas Nggih, yuk. Asmanipun sinten jenengan? pribadi. Pak pribadi. Oke. Pak pribadi. Pribadi. Nggih. Monggo Mas Banwon Pak nggih. Monggo. Sami. Nggih. Loh, lah, kok ditutup? Sawak menapa Pak? Sawak menapa? Oh, badhe anu mendet anu nggih, godhong gedang napa nggih? Nggih. Monggo Pak nggih. Nggih Mas Banwun. Nah, ini sudah. Depan itu, Sudah. di depan ini adalah dam ya, dam irigasi ya.
Jadi ya yang ini yang sebelah timur ini mengarah ke sebelah timur Kota Batu ya, menuju pusat Kota Batu. Dan sebelah kanan itu menuju Kali Berantas, menyatu dengan Kali Berantas. Jadi ada dua pengaturan pintu air di sini ya. Jadi sisi sebelah utara sama sisi sebelah timur. Dan ini sebenarnya jam lumayan besar ya untuk dam yang berada di dalam kota ya, di perkampungan ya. Kita lihat ya sampah-sampah ya belum dibersihkan ya. Ataukah dibiarkan seperti itu dan nantinya akan terbawa oleh arus air ya. Ya mudah-mudahan warga tidak demikian ya. Kita lihat situasi sekitar ya, jadi kegiatan warga masyarakat ya. Mereka yang berjualan kelontong ya, pagi-pagi ya mempersiapkan, mereka yang mau masak itu ya, belanja kebutuhan di rumah. Dan ini kita lihat sisi bawah yang menuju ke arah utara, dan airnya cukup kurang ya tepatnya, dan itu nanti mengarah ke Kali Berantas. Jadi Kali Berantas yang bagian selatan ya, karena di Kota Batu ini Kali Berantas ada dua ya, jadi yang sebelah selatan sama sebelah utara. Sebelah utara yang berasal dari sumber Berantas, sebelah selatan yang terpisah ya, artinya yang menampung daripada sumber-sumber mata air yang di bagian selatan, yang artinya yang berasal dari lereng-lereng Gunung Panderman ya. Karena sumber mata air yang dari Gunung Panderman sebenarnya cukup banyak ya, di sepanjang kaki-kaki Gunung Panderman itu. Nanti kita akan telusuri juga sumber-sumber mata air yang berasal dari Gunung Panderman. Dan itu jauhan itu adalah Gunung Banyak ya, yang berada di sisi barat Kota Batu ya. Dan di sana lah tempatnya ada lokasi olahraga para layang ya. Airnya berwarna hijau ya, mungkin banyak lumut, airnya berlumut. Air ini berasal dari sumber Tanjung ya, dan ada sumber-sumber di sekitar sini yang berada di dalam pemukiman, di rumah-rumah penduduk yang dulu sumber-sumber sudah terbuka, tapi karena sekarang sudah masuk di lahan-lahan pribadi ya, karena pemukiman makin rapat sehingga masing-masing penduduk itu memagari rumahnya. Sumber yang berada di dalam artinya ya menjadi private ya, tapi limpahan daripada sumber tersebut ya mengalir, tertampung ya, menjadi tepat daripada kali ini ya, Kali Kepu ini ya. Dan itu di ujung sana itu adalah sumber Tanjung ya. Ini ke arah timur yang kita tadi berjalan dari sana ya. Dan kita akan menuju ke sumber Tanjung. Dan jalan ini mengarah ke jalan besar ya, Jalan Gajah Mada. Ini di sini lumayan ya, jalannya beraspal ya. Dan itu adalah Kampung Lesti ya, Jalan Lesti, Lesti Utara. Jadi kita nanti kalau ke jalan ini nanti ada video saya sendiri ya di channel ini yang mengarah ke dam ya. Ada dam di sebelah utara itu, ada kali, ada dam. Dan ini adalah yang sebelah ujung itu adalah
kali yang berasal dari sumber yang ada di atas. Ya ada sumber besar di sana, cukup tertampung dalam kolam yang besar. Ini kampung Deste ya, jalannya cukup baik. Dan kita menuju ke Sumber Tanjung ya. Jadi kali aliran dari limpahan sumber ini udah ditutupi oleh bangunan-bangunan ini ya, pemukiman ya. Dan di depan itu kita lihat ada MCK ya, karena ada sebagian warga ini tidak memiliki MCK, kamar mandi, yang mereka ya harus harus pergi ya ke kamar mandi umum ya. Nah, seperti ibu-ibu ini ya, baru selesai dari kamar mandi, mencuci ya. Nah ini bapak-bapak ini juga, jadi inilah kesibukan warga pada saat pagi ya, mereka harus bergantian ya, dan pulang membawa ember air bersih kan, karena air sumber dari Sumber Tanjung. Dan itu kita lihat Sumber Tanjung ya, kita nanti masuk ke dalamnya. Judulnya Patirtan Sumber Tanjung, jadi tempat air ya, Patirtan tempat sumber air ya keluar. Dan ini MCK ya. Ya, ada untuk yang laki-laki, ada yang untuk perempuan ya. Dan anak-anak kecil ini menjaga barangkali ibunya atau saudaranya yang perempuan sedang mandi di dalam. Jadi karena tidak ada pintu, jadi mereka menjaga. Jadi inilah kita masuk ke dalam Patirtan Sumber Tanjung ya. Dan ini adalah kolam penampungan daripada Sumber Tanjung ya. Dan disinilah keluar mata air Sumber Tanjung. Disebut Sumber Tanjung karena berada di bawah pohon tanjung ya. Di sumber ini kita lihat ada ikan-ikannya. Ikan koi, ikan mas ya, ikan mujair ya. Dan ini adalah sisi dari lingkungan Sumber Tanjung ya. Kita bisa lihat MCK dari atas ya, kondisinya seperti apa. Dan kita aliran Sumber Tanjung ini nanti mengalir ke belakang MCK itu ya, itu adalah bak-bak penampungan yang digunakan nanti untuk mandi, untuk air bersih. Dan di sumber ini kita lihat ya ikan-ikannya, ikan mas ya, ikan tombro ya, yang memang harus dibersihkan secara berkala ya, daun-daun yang berguguran dari pohon tanjung ini. Dan ini sebenarnya cukup penting ya, karena keberadaan air ini adalah memberikan kontribusi akan debit sungai Kaliberantas ya. Juga untuk kebutuhan pengairan daripada pertanian, dan kebutuhan untuk konsumsi untuk warga sekitarnya ya. Dan ini adalah Sumber Tanjung itu, pohon tanjung itu sendiri ini ya. Kita lihat pohon tanjung ya, yang udah cukup berusia ya. Ya diharapkan terus akan bertambah usia hingga mencapai ratusan tahun ya. Biasa abadi daripada sumber ini ya, kita harapkan ya, karena keterjuan dan akar-akar mereka akan menjaga kelestarian daripada sumber-sumber ini. Dan ini sebelah bawah ini adalah sumber keluar, merembes keluar dari dalam tanah, dari urat-urat air dalam tanah keluar.
Darat Kenapa nih Pak? Sumber Tanjung ya? Tanjung. Iya. Ya, sumber Tanjung. Itu yang buat minum, buat masak, buat datang ke sini, Oh iya. mandi, buat masak. Iya. Nggih. Nggih, monggo. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Foto Pak. Ya mboten napa-napa. Nggih, itu alami nggih, nggak alami. Kemarin ya Nggih. tidak disapu. Nggih. Jadi tadi barusan juga ada. Nggih, nggih. senam. Mboten napa-napa. Monggo, matur nuwun. Mboten mapa-mapa kemawon. Nah, inilah kamar mandi dari warga sekitar yang memanfaatkan MCK ini ya, mandi di sini. Ini air sumber Tanjung ya. Lihat, kalau lihat daripada air yang mengucur itu kan cepatnya cukup bagus. Ya, kita lihat bagaimana ikan ya yang berada di dalam kolam. Ya, mereka merasa nyaman karena airnya jernih dan bersih ya, dan tidak akan tercemar karena dilindungi. Dan keberadaan ikan ini hanya ya juga memberikan hiburan ya. Hiburan, jadi juga satu sisi dia mencerminkan bahwa air itu tidak terkontaminasi ya. Karena memang ya sumber ini harus steril, tidak boleh dicemari.
ya keramba ikan ya, itu bisa memberikan namanya pendapatan tambahan ya. Sisi utara Kota Batu ya, dan lihat Gunung Welirang ya. Ini yang kita nanti setelah lagi kita akan menuju ke timur ya, menelusuri Kali Kebo yang bagian sisi timur ya. Dan kita apakah jalan itu sebagaimana yang tadi seperti yang barusan kita susuri ke arah barat ya. Karena makin ke dalam sana ke timur tentunya makin padat, makin rapat karena ke pusat kota ya. Kita lihat ya, pemukiman udah rapat ya di tepi kali ini. Kita turun ya, melihat kondisi bawah jembatan kali, gorong-gorong ya. Akar dia, akar tanaman yang menghalangi ya, memanipulasi ya pemandangan ke arah sungai ya. Tapi seharusnya tidak seperti itu ya, harusnya dibiarkan terbuka agar supaya sungai itu ya menjadi pemandangan sendiri ya. Adapun terjadi situasi seperti ini ya rapat dengan bangunan ya itu hal yang berbeda. Ya kita lihat ya, ini ya mereka bermukim di tepi kali karena memang ya pusat kota ini ya cukup rapat, cukup padat ya dengan pemukimannya. Dan kalau bisa ya, kalau tidak ada aturan ya mungkin sungai ini kan tertutup oleh bangunan. Ya kita lihat sendiri bagaimana mereka memanfaatkan kali ini, di atasnya diberikan tempat seperti ini untuk menampung ya barang-barang mereka ya, seperti jadikan gudang ya. Dan sebelah kanan ini sebenarnya kalau dulu merupakan tempat terbuka ya di kebun daripada rumah yang ada di atas. Dan sekarang ditutup oleh tembok yang tinggi kan, dengan bangunan-bangunan yang permanen ya. Yang dulu merupakan bangunan-bangunan lama ya. Orang itu kan di atas kan pecinan, jadi orang-orang banyak kan orang Chinese, orang Cina yang menempati ya, yang memiliki ya. Dan mereka cukup lama berada di Kota Batu ya, semenjak zaman Belanda, karena mereka sesungguhnya adalah juga melayani kebutuhan orang-orang Belanda. Dan kini mereka hidup dari perdagangan ya, buka toko ya, jadi ramai. Jadi kan ini kita lihat jalanan Uya kan, jadi jalanan ini akses ke bawah. Ini akses yang menuju ke pusat kota ya. Dan jalanan dulu pinggir kali seperti ini, kali Kasih ya. Seperti ini kondisinya. Dan depan udah ditutupi oleh bangunan. Ini seharusnya tidak boleh ya. Bangunan ini kan seharusnya tidak boleh karena berada di tepi kali, dan ini ya sebenarnya sangat melanggar ya. Jadi batasan pemukiman ya, karena kali sungguhnya harus bisa diakses tepinya kan, karena ini kali irigasi ya. Dan kembali berpulang kepada ya pemerintahan kota sendiri dalam mengelola tata lingkungan ya. Dan kita ya bisa melihat sendiri pemahaman daripada warga yang membutuhkan tempat tinggal ya. Dan
penertiban ya kembali kepada pengelola lingkungan ya. Yang kita akhirnya memotong jalan melalui jalan seperti ini. Karena jalan di atas tadi ya kita aksesnya untuk berjalan di pinggir kali tidak bisa ya. Kita harus memotong ya. Apakah kita akan ketemu kali itu lagi ya? Kita harapkan nanti juga akan ketemu. Ya kita ke kanan berharap ketemu kali lagi ya, Kali Kebo. Oh ya kita Kali Kebo kita bisa melihat. Nah ini adalah yang ke arah barat ya. Tadi kita berada di sisi sana ya. Karena akses jalannya sulit ya, makanya kita memotong ikutin jalan tadi. Dan ini cara kali ini yang dia mengarah ke timur, mengalir ke arah timur. Dan di depan udah ditutup oleh apa itu? Oleh jembatan ya. Oleh jembatan nggak apa-apa lah jembatan. Karena untuk melintasi kali ini kan kita dari satu sisi ke sisi lain harus melalui dibuat jembatan. Tapi ini kita lihat bahwa bangunan itu sebenarnya berada di atas kali ya. Dan ini sebenarnya ya tinggal penguasa wilayah yang harus mengatasi. Tapi kan karena sudah dibiarkan bertahun-tahun ya menjadi bangunan permanen seperti ini. Ya sulit, tentunya sulit ya. Jadi ya tinggal bagaimana mengelola air ini supaya tetap air sumber itu tetap mengalir, sehingga kebutuhan dari air untuk wilayah sisi timur itu tetap terjaga, tidak terhalang ya. Dan kita menyusuri bagian bangunan-bangunan yang di bawahnya ini Kali Kebo ya, yang mengalir terus ke arah timur. Dan kita ikuti arah kemana Kali Kebo ini mengalir. Karena masjid ini dulu nggak sebesar ini Masjid Nur, ini sisi barat daripada Masjid Nur. Dan ini ini sebenarnya jembatan ini sebenarnya kali. Jadi urutan dari kali itu sendiri ya. Dan kita lihat ini lubang ya. Lubang kontrol ya. Diberikan kontrol di jembatan ya. Nah itu kita lihat air mengalir. Dan kita lihat bahwa ini sudah berada di pusat kota Batu ya, karena itu kan Jalan Gajah Mada. Ini gang ini ya, ini kita lihat itu pedagang kaki lima ya, yang ramai. Kita mengarah ke sisi daripada masjid ya, timur ini. Di bawah masjid itu air itu mengalir ya, ditutup oleh Masjid Nur. Dan di bawah ini kan kita lihat tuh pakai kotak di dalam di lubang tadi itu itulah masih terlihat kali. Di bawah bangunan ini sebenarnya Kali Kebo ya, yang dulu ya terbuka, nggak seperti ini ya, menjadi bangunan jadi kumuh ya. Centang-perentang seperti ini kan harusnya ditertibkan ya untuk pusat kota ya. Ini kan plaza ya, kompleks plaza. Dahulu merupakan kawedanan dari pendopo, ada pendopo, pusat kawedanan dari yang berkantor, Betono itu berkantor di sini. Dan ini pusat daripada kota Batu ya, ada alun-alun di sini ya. Dan di bawah ini adalah Kali Kebo ya, kali rekreasi tadi yang ditutup oleh papan-papan untuk kebutuhan masyarakat yang membuka warung ya. Dan ini di komplek Plaza Batu ya. Dan ke arah timur sebenarnya kita akan menuju di mana nanti Kali Kebo ini berakhir ya. Dan akan sebenarnya tidak akan berakhir karena akan mengalir terus ke arah timur. Tapi kita akan berhenti sampai di depan tuh ada Jalan Semeru ya.
Dan sebelah ini adalah pintu menuju Plaza Batu. Ini kalinya masih terbuka ya, seperti ini lebar. Dulu seperti ini ya, aslinya seperti ini kan. Tapi kan sudah ditutupi dan dikalahkan oleh kebutuhan ekonomi ya, makanya kondisinya seperti ini. Kota wisata seyogyanya harus dikelola dengan baik ya, agar menjadi nyaman ya, tidak berkembang menjadi kumuh. Dan tentunya dengan perencanaan yang baik, dan kalau udah begini ya harus secara pelan ya, bagaimana mengelolanya. Jadi mengatur itu tentunya waktu, energi, tenaga, biaya, dan harus ada yang dikorbankan ya. Tapi semua ya, ini kita warung-warung di atas kali ya kan. Ya siapa yang memberikan izin ya, siapa yang menerima keuntungan dari situ. Dan bahkan tentu saja mereka berhak untuk bisa melanjutkan hidup ya, mencari sumber pendapatan ya dengan penjualan seperti itu. Dan ini adalah sisi daripada ini Jalan Semeru ya. Itu sebelah utara itu Gunung Lirang, Gunung Arjuna. Dan ini Kali Kebo yang ini ke arah barat ya, menuju ke sana itu adalah ke arah barat ke Sumber Tanjung. Dan ini adalah saluran irigasi, dan ini adalah Plaza Batu ya, kita lihat. Ini yang ke kanan ini aliran yang menuju ke sebelah utara ya. Jadi mengalir ke utara, nanti air ini akan mengalir ke pertanian di sebelah timur. Dan nanti muaranya nanti akan menyatu ke Kali Berantas. Kita lihat, dan nanti ini sebenarnya lurus ke arah kanan, ini sebenarnya ada lorong, ada gorong-gorong gitu. Ada di bawah jembatan ini kan menghubungkan Kali Kebo ini akan terus mengalir ke arah timur. Ya beginilah kondisi daripada situasi saluran irigasi Kali Kebo ya, yang dulu Belanda membangun untuk kebutuhan daripada pertanian sebelah timur Kota Batu. Dan di sisi ini kita bisa lihat bahwa itulah situasi Kali Kebo ya. Jadi kita lihat itu namanya alun-alun Kota Batu ya, yang seperti sekarang keadaannya, dan udah berganti-ganti muka penampilannya. Jadi udah dirubah-rubah. Jadi kan dulu kawasan ini merupakan kawasan kembang banyu. Ada kolam air mancur ya, jadi pusat kota keramaian daripada masyarakat Batu Timur dulu. Dan alun-alun dulu merupakan pasar utama daripada Kota Batu ya. Dulu masih berupa kawedanan maupun kecamatan. Dan di tengah-tengah pasar itu sebenarnya ada bangunan Belanda yang orang warga dulu sebutnya sebagai Gedung Bunder ya. Dan merupakan taman. Jadi sebelum jadi pasar, jadi berkembang menjadi pasar ya. Kemudian ya akhirnya pasar itu ya kemudian terbakar berapa kali, kemudian ya akhirnya direlokasi menjadi seperti ini keadaan sekarang. Ya inilah kelumit daripada situasi yang berkaitan dengan pada Kali Kebo, Sumber Tanjung ya. Oke, cukup sekian dulu ya. Sampai melihat di video-video channel ini yang lain ya. Ya tolong, kalau Anda suka tolong di like dan di subscribe dan di sharing dengan kawan-kawan, saudara kalian, agar supaya bisa memberikan kontribusi channel ini bisa berkembang. Karena ada banyak video lain yang setelah kita persiapkan
untuk memberikan kasanah pada kalian semua. Oke, sampai jumpa dan salam menjelajahi.